Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana wa iyyakum bil ilmi nafi' wal amali salih wa bima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir singkat Al-Qur'anul Karim pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian surah Az-Zukhruf. Kajian kita pada malam hari ini kita mulai dari ayat yang ke-48. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Dan tidaklah kami memperlihatkan ayat mukjizat kepada mereka, melainkan mukjizat tersebut lebih besar min ukhtiha, dari yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun dan bala tentara Fir'aun dengan membawa berbagai macam ayat, berbagai macam mukjizat untuk menunjukkan kebenaran Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Dan mukjizat tersebut silih berganti, satu mukjizat diganti dengan mukjizat yang lain, dan yang kedua atau yang berikutnya lebih besar dibandingkan yang sebelumnya. Wa akhadnahum bil adzabi la'allahum yarji'un. Dan kami mengazab mereka la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Yakni setelah Nabi Musa alaihissalam mendakwai mereka dan membawa di tengah-tengah mereka beberapa mukjizat, namun ternyata mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab kepada mereka untuk memberikan peringatan kepada mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali ilallahi ta'ala, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni kembali dari kekufuran menuju kepada keimanan. Di antara azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Fir'aun dan kaumnya, di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan kodok, mengirimkan kata, kemudian juga mengirimkan banjir dan lain-lainnya. Namun mereka ketika diberi azab oleh Allah SWT yang seperti ini, mereka pergi kepada Nabiullah Musa alaihissalam dan kemudian mereka mengatakan, wa qalu ya ayyuhas sahir. Mereka mengatakan, ya ayyuhas sahir, wahai as-sahir, wahai tukang sihir. Mereka menamai Nabiullah Musa alaihissalam dengan tukang sihir. Kenapa demikian? Sebagian ahli tafsir mengatakan ini adalah karena mengolok-olok Nabiullah Musa. Sebagian yang lain mengatakan bahwa sahir yang dimaksudkan di sini adalah orang yang alim, karena dalam pandangan mereka, orang yang alim di antara mereka, orang yang cerdik cendekiawan di antara mereka adalah orang yang paling pandai dalam dunia sihir.
Karena itu Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam digelari oleh mereka, dipanggil dan dijuluki oleh mereka dengan as-sahir. Namun maksud mereka as-sahir adalah orang yang berilmu, yang banyak ilmunya. Wa qalu ya ayyuhas sahir, ud'u lana rabbaka. Ya, doakanlah untuk kami terhadap Tuhanmu, bima ahida indaka, dengan apa yang ia menjanjikan di sisimu. Nah, yakni bahwasannya jika mereka beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap azab yang diturunkan kepada mereka. Mereka mengatakan kepada Nabiullah Musa alaihissalam agar Allah Subhanahu wa taala menyingkap azab yang ditimpakan kepada mereka. Jika memang itu terjadi, innana lamuhtadun, sesungguhnya kami lamuhtadun, sungguh akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ai innana lamu'minun, sesungguhnya kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Inilah janji yang mereka janjikan di hadapan Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam ketika mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Falamma kashafna anhumul adzaba, maka tatkala azab kami singkap dari mereka, Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab yang diturunkan kepada mereka, idza hum yankuthun, tiba-tiba mereka yang kuthun, yang kudunal ahda, mereka tidak menunaikan janji mereka, mereka ingkar janji, tidak memenuhi apa yang menjadi janji mereka. Nam yang kudunal ahda wala yaquluna biqaulihim, mereka membatalkan janji mereka dan tidaklah mengucapkan apa yang mereka ucapkan, yakni kami beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Wa nada Fir'aun fi qaumihi, dan Fir'aun menyeru di tengah-tengah kaumnya. Qala ya qaumi, ia mengatakan wahai kaumku, alaysa li milku Misr, bukankah saya memiliki kerajaan Mesir? Jadi Mesir ini berada di bawah kekuasaan saya, dan kekuasaan Fir'aun pada waktu itu adalah kekuasaan yang sangat besar sekali. Wa hadhil anharu tajri min tahti, dan sungai-sungai ini tajri min tahti, ia mengalir di bawahku. Yakni maksudnya sungai-sungai di sini maksudnya adalah sungai Nil, sungai Furat, ini mengalir di bawah istana Fir'aun. Afala tubsirun, tidakkah kalian melihat? Jadi seolah-olah mereka ditipu oleh Fir'aun dengan ucapan mereka bahwa kerajaan yang begitu besar yang dimiliki Fir'aun, dan kemudian sungai Nil, demikian juga sungai Furat yang mengalir di Mesir, ini seolah-olah berada dalam kekuasaan Fir'aun, dan Fir'aunlah yang mengaturnya. Fir'aun yang mengaturnya, Fir'aun yang menciptakannya. Semua urusan yang berkaitan dengan hal tersebut di tangan Fir'aun. Nah, sehingga Fir'aun dengan kelancangannya, dengan kesombongannya, kemudian menyatakan dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin, apakah saya yang lebih baik min hadzal ladzi huwa mahin, dibandingkan ini Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam yang dia itu mahin, yang dia itu mahin, terhina, ya, yang dia itu terhina. Dia dilahirkan dalam keadaan tidak memiliki harta yang banyak, bahkan ia
diasuh jadi dalam kerajaannya Fir'aun. Jadi diasuh di dalam kerajaannya Fir'aun, diambil dari sungai Nil ya, pada waktu itu. Dia adalah orang yang terhina, sedangkan saya orang yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Lihat, ini sungai-sungai ini mengalir di bawahku. Lihat kerajaan saya yang besar. Apakah saya yang lebih baik ataukah orang yang hina ini? Wala yakadu yubin, dan hampir-hampir dia tidak bisa menjelaskan sesuatu dengan baik. Diterangkan bahwa Nabiullah Musa alaihissalam ketika menjelaskan sesuatu, beliau ada lesannya ini tidaklah bisa menjelaskan sesuatu dengan mudah, tapi beliau dengan berat menjelaskan sesuatu. Tetapi apa yang ada di dalam hati beliau tersampaikan dengan baik. Namun tidak semudah orang-orang yang mereka pintar dalam berbicara di dalam menjelaskan sesuatu. Nah, karena itu doa beliau ketika beliau diutus untuk mendakwai Musa dengan saudaranya adalah Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah. Falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahabin. Kenapa tidak diberi dia aswiratun min dhahabin, gelang-gelang yang berasal dari emas? Kenapa dia tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala perhiasan yang berasal dari emas? Kalau dia adalah seorang nabi, tentunya dia bukanlah orang yang tidak memiliki harta yang banyak, tetapi memiliki harta yang banyak, sehingga kemudian Allah SWT menghiasi dirinya dengan perhiasan-perhiasan yang berasal dari emas. Sebagaimana kebiasaan orang-orang yang kaya menghiasi tubuhnya dengan perhiasan-perhiasan yang mewah yang berasal dari emas. Tangannya dihiasi dengan emas, kakinya dihiasi dengan emas, lehernya dihiasi dengan emas, ya, telinganya dihiasi dengan emas. Au jaa mahul malaikatu muqtarinin, atau datang bersamanya malaikat muqtarinin dalam keadaan mengiringinya. Ini malaikat datang mengiringinya di dalam berdakwah, sehingga berjalan bersama-sama di muka bumi ini, menjadi pembantu, menjadi penolong bagi Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Kenapa tidak diturunkan bersamanya malaikat yang kemudian mengiringinya ke sana kemari dalam berdakwah? Fastakhaffa qaumahu. Maka dengan ucapannya tersebut Fir'aun mempengaruhi kaumnya. Fa'ata'uhu, lalu kaumnya mentaatinya. Innahum, sesungguhnya mereka kanu qauman fasikin, sesungguhnya mereka adalah qauman fasikin, orang-orang yang fasik, orang-orang yang kharijina 'anit ta'ah, orang-orang yang mereka keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan ketaatan kepada Rasulnya. Falamma asafuna taqamna minhum, falamma asafuna ay falamma aghdabuna, tatkala mereka membuat murka kami Allah Subhanahu wa ta'ala, intaqamna minhum, maka kami siksa mereka. Ya, tatkala mereka membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab mereka. Fa'aghraqnahum ajma'in, maka kami tenggelamkan mereka secara keseluruhan. Mereka tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang sudah terulang-ulang dalam beberapa ayat yang telah berlalu. Fir'aun dan bala tentaranya
dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lautan secara keseluruhan. Ya, semua kaum laki-laki yang bersama Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam lautan tanpa terkecuali. Faja'alnahum salafa, maka kami jadikan mereka salafa, pendahulu dalam kejelekan, wa masalan lil akhirin, dan iddatan wa ibratan, dan peringatan dan pelajaran, lil akhirin, bagi akhirin, orang-orang yang akhir. Mereka menjadi contoh yang jelek ya bagi orang-orang yang berikutnya. Nah. Walamma duriba ibnu Maryam masalan, maka tatkala Isa ibnu Maryam dijadikan sebagai suatu permisalan. Permisalan tentang adanya seorang rasul Allah Subhanahu wa taala yang terlahir di muka bumi ini tanpa adanya bapak. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara tidak ada bapak dan tidak ada ibunya. Ini sesuatu yang lumrah, sesuatu yang mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yashiddun, tiba-tiba kaummu minhu, dari permisalan tersebut, yashiddun, mereka bersorak-sorai ya, mereka membuat kegaduhan, tertawa ya dan bersorak-sorai, mengolok-olok apa yang mereka dengarkan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qalu, dan mereka mengatakan, a'alihatuna khairun amhu, apakah Tuhan kita yang lebih baik, amhu, ataukah dia, yakni Isa. Mereka menyangka bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan Nabiullah Isa sebagai suatu permisalan yang kemudian pada kenyataannya kaum Nasara menjadikan Isa ibnu Maryam ini sebagai ilah mereka, dan mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah putra Allah. Mereka menyangka dengan Nabi Muhammad SAW menyebutkan Nabiullah Isa alaihissalam sebagai permisalan, Nabiullah Musa alaihissalam sebagai permisalan, Nabi Muhammad SAW ini akan mengajak kaumnya menyembah diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana orang-orang Nasrani menyembah kepada Isa ibnu Maryam. Nah, sehingga kemudian mereka mengatakan, apakah Tuhan kami itu yang lebih baik ataukah dia, yakni Isa ibnu Maryam, yang kemudian dijadikan oleh Nabi Musa sebagai suatu permisalan yang pertanda bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan mengajak umat manusia ini menyembah kepada dirinya. Ma darabuhu laka illa jadala, tidaklah mereka membuat suatu permisalan bagimu illa jadala, melainkan untuk membantahmu ya. Balhum qaumun khasimun bahkan mereka adalah qaumun khasimun, orang-orang yang khasimun, orang-orang yang membantah dengan tanpa hak. Nah, mereka mengatakan yang seperti itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah dalam rangka untuk menolak dakwah yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. In huwa illa abdun, tidak lain dan tidak bukan Isa bin Maryam melainkan seorang hamba,
an'amna alaihi, yang kami berikan kenikmatan kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seorang nabi, seorang rasul yang mana beliau tidak memiliki memiliki bapak, dilahirkan tanpa seorang bapak, dilahirkan dari rahim seorang yang mulia, yaitu Maryam. Wa ja'alnahu masalan li bani Israil, dan kami jadikan ia sebagai suatu permisalan bagi kaum Bani Israel. Kami jadikan permisalan, ai iddatan wa ibratan li bani Israel. Kami jadikan sebagai iddah, nasihat, dan sebagai pelajaran bagi kaum Bani Israel bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan seorang anak manusia dengan tanpa adanya bapak, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan seorang anak manusia dengan tanpa bapak dan tanpa ibu, yaitu Nabiullah Adam. Walau nasya'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun, dan kalau seandainya kami menghendaki, kata Allah SWT, la ja'alna minkum, kami akan jadikan sebagai pengganti kalian para malaikat fil ardi, di muka bumi, yakhlufun, yang mereka menggantikan kalian semuanya. Kalau seandainya Allah SWT menghendaki sebagai ganti kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat yang kemudian mengganti kalian di muka bumi ini, sehingga kemudian bumi ini dipenuhi dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun hikmah Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwasanya di muka bumi ini hidup manusia yang mereka bermaksiat kepada Allah dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka di sebagian mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagian mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagiannya menyembah kepada Allah, sebagiannya menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian maka akan diuji sebagiannya dengan sebagian yang lain, dan kemudian akhirnya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kehidupan yang baik, kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, dan juga mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan dunia sesuai dengan kadar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka masing-masing. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa kita pelajari bersama dari tafsir singkat surah Zukhruf pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.